Selamat datang di segmen analisa suara dari masyarakat ataupun juga netizen yang sepertinya tidak percaya bahwa Peggy Setiawan adalah bagian dari para pelaku pembunuhan dari Eki dan juga Vina. Ini sepertinya terus naik trennya teman-teman. Ada sebagian dari netizen yang bilang bahwa kalau memang Peggy Setiawan itu adalah sosok yang diduga sebagai pelaku dari kasus Vina dan juga Eki, ada banyak kejanggalan di sini. Misalnya, menurut kuasa hukum mereka, kenapa kalau memang Peggy Setiawan adalah pelakunya, sejak 8 tahun lalu rumah Peggy itu sudah digeledah, bahkan juga 2 motornya masih disita sampai sekarang. Kenapa tidak dilakukan kayak pencarian, terus juga ada pemanggilan? Tidak ada sama sekali. Bahkan kalau kita lihat dari salah satu akun sosial medianya Peggy, Facebook ya, atas nama Peggy Setiawan ini, dia termasuk cukup aktif ya, sering sekali memposting apa yang ada dalam hatinya, diunggahkan di sosial media. Kalau 2016 berarti kan usia dia itu masih sangat muda banget ya. Kalau dia 27 tahun berarti ya baru hampir 20 tahun ya usia dia, dan dia tuh banyak sekali kata-kata yang bisa menjadi cerminan apa yang sedang dia rasakan. Misalnya begini, di tanggal 27 Juni 2016, ini tidak semua yang aku ambilkan karena banyak teman-teman juga yang sudah mengirimkan informasi ini agar aku dalami. Aku pilihkan adalah kata-kata yang berhubungan dengan peristiwa Vina dan juga Eki yang dia ngerasa dari tahun 2016 dia tuh sudah difitnah begitu. Kita awali di statusnya pertama, jadilah jomblo yang elegan tanpa merusak hubungan orang katanya. Salam hangat buat para jomblo se-Jabodetabek. Khas banget ya anak muda di daerah kalau posting kurang lebih adalah seperti ini tahun 2016. Nah ini nih yang ngebuat kita bertanya-tanya, Peggy Setiawan sedang minum vodka dan bir. Ajari aku bahagia dong, 9 Juli 2016. Ini berarti 1 bulan ya, beberapa waktu sebelum kejadiannya Vina dan juga Eki di tanggal 27 Agustus 2016. Apakah dia beneran minum vodka dan juga bir? Ya namanya juga anak muda biasanya suka mengada-ada gitu. Kalian tahu teori dekonstruktif? Teori ini mengatakan bahwa apa yang biasanya ditunjukkan biasanya adalah kebalikannya. Kalau kecuali dia ada foto minum dan sebagainya, kayaknya itu bisa clear. Tapi ini kan dia cuma sekedar kata-kata doang gitu. Dan keluarga juga bilang bahwa Peggy ini menurut keluarganya jangan minum gitu ya. Ngerokok aja kagak. Itu sih alibi dari para keluarganya. Peggy Setiawan, lanjut lagi, terasa bagaikan butiran debu 10 Juli 2016. Lanjut lagi, di 24 Agustus 2016, ini berarti 3 hari sebelum kejadian. Lupa suasana kampung halaman, merasa sedih. Ini sudah aku bahas di video sebelumnya terkait dengan bagian ini. 1 September 2016, ini adalah masa-masa setelah rumahnya digerebek. Karena kan Agustus kejadian, akhir Agustus atau awal September penggerebekan itu terjadi. Karena beberapa hari setelah tanggal 27 ya. Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya. Cobaan yang kau berikan begitu berat ya Allah. Berarti kan kalau alibi dia berada di Bandung, ibunya ngasih kabar ya bahwa Peggy, kamu punya ini nggak sih masalah nggak gitu, kok ini ada polisi datang ke rumah ngambil motor dan nyariin kamu. Tapi kan uniknya kenapa nih dari Polres Cirebon saat itu, kalau memang Peggy sudah terduga kuat dia adalah pelakunya, kenapa dibiarin begitu aja? Karena dia juga cukup aktif di sosial media. 1 September 2016 pun dia posting lagi. Kalau orang yang DPO ya pasti mereka akan mikir 1000 kali ya untuk posting seperti ini. Terus juga lanjut lagi, 13 Oktober 2016, malam Jumat waktunya yasinan biar hati kita tenang. Oke. Jadi Agustus, September, Oktober. Jadi dia mendekatkan diri kayaknya. Dia termasuk orang yang sering posting terkait dengan masalah kedekatan dirinya dengan Tuhan, ngaji, sholat. Itu banyak postingannya, tapi tidak aku baca semua. 21 Oktober 2016, Bismillahirrahmanirrahim. Robbana la ta'jalna fitnatan, dan banyak sekali dalam bahasa Indonesianya. Yang penting adalah doa berlindung dari fitnah. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kejamnya fitnahan ini. Ya ini sudah bisa kita tebak bahwa ini adalah mengarah ke kasusnya Vina dan juga Eki saat itu. Tetapi sekali lagi, dia cukup unik. Kalau memang Polda Jawa Barat atau tepatnya dari Polres Cirebon ya saat itu mencari Peggy sangat gampang sekali. Sosial media dia sangat aktif loh di sini ya.
Lanjut lagi, 27 November 2016, ini aku potong-potong. Nggak semua postingan dia aku bacakan di sini, karena ada postingan-postingan yang nggak begitu relevan sebenarnya. Sholawatan dulu di masjid, ayo nabung, nyari pahala buat tiket masuk surga. Oke. Peggy Setiawan, 11 Desember 2016, akhir tahun. Aduh ya Allah, tiap hari berangkat pagi pulang malam. Kagak punya waktu buat mikirin main, butuh piknik. Berarti saat itu dia sedang mengerjakan proyeknya rumahnya Ko Aceng ya. Karena Desember 2016 itu adalah detik-detik katanya sudah mau selesai proyeknya para teman-temannya dan juga saudaranya yang bekerja bareng bapaknya Pak Rudi sebelum mereka kembali ke Cirebon ya. Lanjut lagi, 26 Desember 2016. OTW berangkat kerja guys, bismillahirrahmanirrahim, semoga kagak kejebak macet. Ya ini khas banget di Bandung kan macet ya, kalau di Cirebon kayaknya termasuk kota yang tidak terlalu macet. Please correct me if I'm wrong, karena aku sudah lama banget nggak ke Cirebon. Baru ke Cirebon itu mungkin tahun 2010 ya, itu udah lama banget teman-teman. Lanjut lagi, 28 November 2016. Alhamdulillahirabbil alamin. Di balik semua ini, Allah telah memberikan hidayah kepada saya, sehingga sekarang hati dan pikiran saya jauh lebih tenang. Di balik semua ini, apa nih? Nggak tahu nih. Untuk menjalani sisa hidup ini. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah menuntun hamba di jalan yang benar. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian semua. Kayaknya Peggy waktu itu sedang menghadapi sebuah cobaan yang besar. Apakah karena dia difitnah, atau bagi sebagian netizen yang bilang bahwa enggak kok, memang Peggy adalah pelakunya. Apakah dia ngerasa ada bagian itu juga? Ya, kita lihat nanti dalam persidangan teman-teman. Lanjut lagi. 31 Desember 2016, ini akhir tahun ya, menjelang pergantian tahun. Fokus kerja demi keluarga yang jauh di sana. Dia begitu cinta sama keluarga, dari statusnya kelihatan. Awal tahun 2017 sudah banyak aku skip, tapi di tanggal 28-nya, apa yang akan kalian lakukan jika tiba-tiba kalian difitnah sama orang yang kalian kenal? Kalau gue mah cukup maafin aja, biar Tuhan yang balas. Dia ngerasa bahwa hal yang dialaminya dia itu adalah fitnahan doang terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Nama baik gue jadi kotor. Ini 14 Februari, bulan Valentine. Karakter gue merasa terbunuh gitu akibat korban dari katanya, bukan faktanya. Ya, oke, itu adalah alibinya dia. Terus, ya Allah, hamba percaya mukjizat dan pertolongan darimu itu yang pasti ada. Kalau kagak tahu faktanya, jangan menilai orang dari katanya. Emosi banget dia, pakai kata-kata besar. Jika ditanya, apa tujuan kamu hidup? Maka saya akan menjawab, tujuan saya hidup di dunia ini hanya untuk membahagiakan kedua ortu dan adik-adik saya. Karena tiada yang paling penting selain mereka. Hampir setiap saat aku selalu memikirkan bagaimana dengan cara seperti apa agar aku bisa membahagiakan orang-orang yang sangat aku sayangi itu. Karena kebahagiaan aku adalah ketika melihat mereka bahagia. Kelihatan banget dia cinta banget sama keluarganya. Hidup ini terasa cukup berat bagi anak pertama, sekaligus tulang punggung keluarga seperti saya yang harus berjuang melawan rasa lelah dan harus melewati semua problema kehidupan yang keras ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya pasti bisa demi mereka yang jauh di sana. Ya, ini harusnya nih buat bapak-bapak nih ya, yang mencari nafkah tuh harusnya kalian gitu, jangan seperti Peggy ya. Ya, Pak Rudi, sorry ya, aku harus ngomong seperti ini, karena memang ya gitu lah. Jadi lanjut lagi, kalau memang keterangan Peggy bahwa dia mencari nafkah selama ini adalah dia, ya bagi aku luar biasa, dia hebat sekali gitu. Terus ada banyak lagi kata-kata yang menunjukkan bahwa dia tuh sayang keluarga, dia juga tidak melakukan hal-hal yang buruk, bahkan dia sering ngaji, katanya sering ke masjid. Nah, kalau aku silangkan dengan keterangan-keterangan yang meringankan si Peggy ya, misalnya adalah dari ada 4 kelompok geng motor. Ada geng motor di Cirebon, namanya apa nih? XTC, ada Konak, Moonraker, dan Geberbun. Mereka semua perkumpulannya mengatakan dengan tegas bahwa kami tidak mengenal yang namanya Peggy Setiawan tersebut, dan dikatakan bahwa dia bukanlah dari kelompok yang ada di Cirebon tersebut. Oke, itu adalah suka tidak suka, kalau orang sudah percaya atau nggak percaya,
kalau hanya sekedar keterangan ini kayaknya tidak dipercaya teman-teman. Nah kemudian dari Rudy, ayah Peggy ya, yang mengatakan bahwa ya memang di tanggal 27 Agustus tersebut saya punya nih bukti-buktinya, rincian di mana waktu itu kami memberikan gajian untuk para pekerja, yang salah satunya momennya adalah pada tanggal 27 Agustus 2016 di malam kejadiannya Vina, ada Ibnu, Robi Setiawan, adiknya Peggy dan juga Peggy itu nganterin Bondol atau Suharsono naik angkot karena dia nggak betah, dia cuma kerja hanya seminggu dan dia mau balik lagi ke Cirebon. Nah pada saat itu Suharsono bilang waktu dia sampai ke di Cirebon ya sekitar jam 11 malam dia ngelihat ada peristiwa kecelakaan yang katanya saat itu adalah Vina dan juga Eki, tapi dia nggak mau ngeliat lebih detail karena capek, dia langsung pulang ke rumah. Makanya dia bisa tahu bahwa dia pulang itu adalah bertepatan dengan kejadian Vina dan juga Eki. Nah kemudian Pak Bondol ini juga salah satu saksi yang melihat rumahnya Peggy itu di Cirebon diperiksa atau digeledah oleh penyidik saat itu. Dan dia termasuk yang bilang ke ibunya, Ibu Kartini ya, yang mengatakan bahwa Bu, kenapa diperiksa? Ini katanya ada yang cari si Peggy loh. Peggy kan masih di Bandung, semalam saya dianterin dan sebagainya. Ini adalah keterangan-keterangan yang memang cukup meringankan buat Peggy. Makanya kita penasaran netizen dengan Polda Jawa Barat yang sampai saat ini tidak clear menjadikan Peggy sebagai tersangka, alat buktinya apa. Waktu di press release waktu lalu ya itu kan ditunjukkan adalah kayak data-data misalnya kayak surat kelulusan, ijazah, tanda KTP yang mengatakan itu namanya adalah Peggy Setiawan. Ya ini adalah bagian yang menurut mereka adalah alat bukti dihubungkan dengan petunjuk lainnya kenapa Peggy itu mengganti namanya menjadi Robi. Itu sih menurut aku jadi poin yang cukup memberatkan dia, terlepas ada keterangan dari sejumlah saksi, misalnya Aep yang mengatakan melihat Peggy. Kemudian dicocokkan dengan motornya, ternyata ada juga di sana. Karena motornya Peggy itu kan ada satu yang tidak ada motornya tapi ada STNK-nya. Ini juga masih potongan cerita yang kita pengen tahu secara detail seperti apa. Kemudian juga ada keterangan dari salah satu terpidana yang saat ini di penjara, juga mengatakan dia sangat kooperatif dan meyakini itu adalah Peggy. Nah, makanya dari keterangannya Polda Jawa Barat ini, kita bisa pahami mereka tidak menyampaikan ada banyak pertanyaan masyarakat, karena ini yang akan dijadikan senjata mereka dalam persidangan nanti. Ini kan strateginya mereka. Kalau mereka ngomongin sekarang, kesannya seperti keterangan dari Ketua Harian Kompolnas ya, Pak Benny Mamoto, kalau diomongin sekarang, wah nanti strateginya ketahuan dan mereka bisa tidak leluasa membuktikan dalam persidangan. Sementara itu yang bisa aku bahas mengenai update kasus Vina dan juga Eki, sekali lagi, kalau memang Peggy Setiawan tidak bersalah, tidak usah khawatir teman-teman. Aku yakin dengan keviralan sekarang ini, aku yakin Peggy akan bebas kalau dia tidak bersalah. Tetapi kalau ternyata terbukti Peggy terlibat dalam peristiwa itu, ya suka nggak suka, kita juga harus terima bahwa ini adalah salah satu bentuk penegakan hukum di Indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.